Waalaikumsalam Bu Yeni, apa kabar nih Bu Yeni? Alhamdulillah Pak Trimo, saya sehat nih. Pak Trimo gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat juga Bu Yeni. Sehat ya Pak ya. Ini Hmm, saya udah lama nih, cukup lama nggak melihat Pak Trimo nih. Rupanya Pak Trimo sedang sibuk apa Pak? iya, saya sibuk banget nih, kegiatan banyak banget nih, apalagi kegiatan pramuka ini. Oh iya Hmm, iya Pak. Terakhir kegiatan kemana Pak pramukanya? itu kegiatan di apa di rumah tahanan di Salemba itu, kegiatan yang luar biasa ketemu para napi. Oh iya Pak. Pak Trimo dengan waktu Bapak yang sibuk nih masih eh, sempet nggak Pak? Kira-kira kalau saya mau ngobrol sedikit Pak? Oh boleh boleh boleh. Apa nih yang mau diobrolin? Iya Pak, sebelumnya terima kasih kalau Bapak sudah menyiapkan waktu Bapak untuk saya. Ini saya ada sedikit eh, keresahan dalam diri saya nih Pak, tentang tugas saya di Hmm, sekolah. kira-kira Tugas saya di apa sekolah. itu? Iya Pak, ini kan saya megang kelas 12 Pak, ngajarnya kelas 12. Ya, Kemudian eh, kalau di SMK itu, saya kan SMK ya Pak, bidang saya ya. akuntansi. Jadi kalau di SMK itu Pak, pada akhir tahun, anak-anak selain harus mengikuti ujian sekolah untuk kelulusan, ada satu lagi ujian nih Pak, yang memang Hmm, menjadi hal yang spesial bagi hmm, anak-anak yang nantinya akan lulus dari SMK. hmm. Nah, namanya itu uji sertifikasi kompetensi, Pak. Ya, itu. Jadi, iya, jadi uji yang kita singkat USK nih, Pak. Jadi USK itu hal yang penting banget deh buat anak-anak SMK, juga buat kita ya selaku pengajar atau guru-guru di SMK. Karena gini, Pak, nanti kalau anak-anak ini sudah eh, mendapatkan rekomendasi kompeten, karena predikatnya itu nanti kompeten, maka mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa mereka sudah kompeten atau sudah layak memiliki keterampilan sebagai seorang teknisi akuntansi junior. Hmm, Nah, sertifikatnya itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Pak. Jadi bukan dari sekolah saya. hmm. Nah, terus yang nguji juga bukan saya selaku guru mereka, tapi yang nguji ini adalah asesor namanya. Hmm. Asesor itu bukan dari sekolah saya, Pak, tapi Ya, asesor yang berasal dari sekolah luar. Jadi ini independensinya memang cukup tinggi gitu ya, bahkan sangat tinggi. Nah masalahnya nih Pak, uh, ini menjadi suatu suatu apa ya, kayak UN dulu gitu loh Pak. hmm. Kalau UN dulu itu kan jadi momok ya Pak ya, Ya, jadi khawatiran baik si siswa maupun guru gitu kan, karena dia menentukan kelulusan. Nah sekarang USK ini bukannya momok sih, tapi ada rasa uh, pingin untuk membuat anak-anak ini semua 100% untuk kompeten. Nah, artinya untuk bisa mendapatkan sertifikat itu, karena itu nilai jualnya lumayan tinggi buat lulusan SMK, Pak. hmm. Nah, sedangkan nih anak-anak saya, Pak, saya di sekolah itu ada tiga kelas untuk kelas 12-nya. Yang kami sebut tuh AK1, AK2, AK3 kelasnya. Nah, dari tiga kelas ini itu ada 102 siswa. Nah, dari 102 siswa ini, Pak, selama proses pembelajaran di kelas 12 ini saya menemukan masalah nih, Pak. Saya agak khawatir nih, beberapa siswa
teridentifikasi atau beberapa anak ini uh, berpotensi untuk belum bisa kompeten. Nah itu jadi keresahan saya Pak, itu keresahan saya nih. Di kelas AK1 itu kurang lebih kemarin ada 5 anak, kelas AK2 itu adalah 8 anak, kelas AK3 itu ada kurang lebih 10 anak. Kalau dijumlah itu ada 23 Pak. Ya. Nah ini kan uh, meresahkan saya gitu sebagai guru, salah satu guru ya, bukannya satu-satunya guru sih, memang salah satu guru gitu Pak. Saya sedang mikirin nih mecahin masalah ini gimana gitu Pak Timo. Ya, baik Bu Eni, kalau saya tangkap nih pembicaraan kita nih Bu Eni, ini masalah Bu Eni ini bahwa ada 23 siswa kita yang belum kompeten, yang khawatir tidak lulus USK ya Bu ya. Iya betul Pak. Kalau saya boleh tahu idealnya seperti apa ya Bu, kalau yang lulus USK itu ya? Idealnya Pak? Ya. Idealnya dari 102 siswa ya 102-nya semua tuh 100% kompeten, itu idealnya gitu. Tandanya ya anak-anak sudah terakui keterampilannya di bidang akuntansi. Itu idealnya Pak. Gitu. Lalu kira-kira apa nih strategi Ibu untuk siswa-siswa lulus semua sehingga yang 23 orang ini bisa lulus juga? Strateginya apa nih kira-kira? Ini dia Pak, saya lagi memikirkan. Ini kan saya punya tim teaching ya Pak ya, teman-teman rekan-rekan. Jadi rencananya saya juga akan mengajak mereka untuk diskusi, kemudian kita bertukar pendapat gitu, tentang apa yang akan kita lakukan untuk meng-up atau membuat 23 anak ini yang berpotensi belum kompeten itu bisa menjadi kompeten nantinya. Kalau dari saya sih memikirkan kita berganti-ganti mengisi kelas dari 3 kelas itu Pak. Itu yang pertama strateginya, yang kayaknya itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi dari 3 kelas ini kami ada timnya itu ada 3 orang memang. Cuman yang satu itu tidak ngajar di bukan ngajar mapel utama ya, yang buat diujikan. Nah rencananya nanti saya mau mengusulkan satu strategi, satu kelas itu dipegang oleh satu guru. Itu rencana pertama saya. Kenapa dipegang oleh satu guru? Saya berpikir biar si guru ini bisa lebih fokus untuk memberikan treatment kepada anak-anak per kelas masing-masing. Itu tujuannya Pak Trimo. Itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua sepertinya kayaknya kalau dibentuk tutor sebaya itu juga bisa membantu sih gitu ya. Jadi nanti dari yang 23 anak ini kan yang kategori belum bisa gitu ya Pak ya, atau harus di-up. Nanti yang 23 ini akan disebar ke murid-murid yang memang sudah bisa lebih dari mereka. Jadi kayak tutor sebaya Pak gitu, jadi kayak mentor-mentee gitu. Cuma memang ya saya harus melakukan atau mendata dulu nih anak-anak yang bisa dijadikan mentor siapa aja, terus mereka tingkat kedekatannya gimana gitu sama anak-anak yang butuh ini. Kadang-kadang kan kalau anak-anak yang kurang dekat itu kan mager ya Pak. Saya nggak mau sama ini gitu, atau nggak bisa komunikasi nih sama ini gitu. Jadi memang mau nggak mau
saya juga harus memperhatikan aspek-aspek psikologis mereka. Ya. Dan sejauh ini sih dua ya Pak ya, dua strategi yang bisa saya pikirkan Pak. Iya, baik sekali Bu. Bu ini jadi yang Ibu inginkan bekerja sama dengan guru kelas lain yang ingin merencanakan satu kelas atau guru luar biasa Bu. Apakah sudah dibicarakan dengan guru yang akan Ibu ajukan? Iya, kalau pembicaraan sih pembicaraan secara ngobrol-ngobrol aja di ruangan itu beberapa kali kami lakukan. Cuman untuk menetapkan, ayo nih kita kakak mau melaksanain ini, kita mulai berperan, kita mulai satu guru satu ruang gitu, satu kelas, kita mulai membagi tutor gitu. Itu sih belum Pak. Jadi memang karena masih ada kesibukan masing-masing. Jadi sejauh ini pelaksanaannya masih saya sesuai dengan jam ngajar saya megang 2 kelas, saya memberikan drill, pelatihan-pelatihan. Teman saya juga memegang di satu kelas, nah teman yang satu lagi tuh memang mata pelajarannya berbeda ya, meskipun masih akuntansi tapi bukan di intinya di situ. Jadi kami masih melaksanakan tugas masing-masing. Oh iya Pak, saya juga kepikiran untuk mengajukan juga ke ketua program, mengajukan pendalaman materi itu untuk anak-anak. Ini untuk semua anak sih, itu untuk semua anak, kegiatan pendalaman materi, berhubung nanti kan di semester genap itu kan mata pelajaran yang lain kan sudah tidak ini ya, atau sudah ada juga, sudah banyak yang habis, ada di semester ganjil. Kalau di SMK kami gitu, karena di semester genap mau difokuskan anak-anak buat persiapan menghadapi USK. Nah itu juga nanti saya juga mau mengusulkan seperti itu. Bagaimana kalau pendalaman materinya dikonsep sedemikian rupa, teknik-tekniknya, kemudian waktunya, gitu, kapan, caranya, gitu. Saya rencana mau mengusulkan juga Pak. Oh iya, luar biasa nih ya. Jadi rencananya akan mengadakan pendalaman materi untuk anak-anak kelas 12 ya, angka 1 atau 2 ya, yang berharap lulus 100%. Nah, kapan nih Bu rencananya untuk mengadakan PM ini? Iya, pendalaman materi memang harus segera dilaksanakan. Cuma saya juga masih menunggu informasi dari bidang kurikulum, tapi ini sudah kami obrolin gitu ya sama teman-teman juga. Secepatnya nih harus kita laksanakan gitu, karena kan waktu berjalan terus gitu. Jadi kami mulai dari pendataan dulu aja Pak yang bisa kami lakukan di kelas gitu ya. Kalau nunggu pendalaman materi kan memang harus rentak dari sekolah. Sedangkan kalau untuk bergerak di kelas kita bisa lakukan secara mandiri. Jadi untuk pendataan rencananya nih pekan ini saya sama teman saya itu nanti akan mendata anak-anak yang bisa dijadikan mentor. Nah kemudian di pekan yang di awal pekan depan itu kita sudah mengelompokkan siswa-siswa yang dijadikan menti begitu. Jadi di pekan depan itu kita sudah mulai yang strategi yang secara internal dulu Pak, strategi internalnya. Mudah-mudahan bisa membantu nih teknik kita pikirkan. Oh iya, bagaimana Bu? Apakah sudah merasa dapat ininya Pak? Iya Pak, nggak terasa. Saya juga sebarin sedikit malah jadi dapat ini ya Pak ya, dapat
pemikiran jadi malah dapet solusi ya. Enak gitu kita mau menceritakan malah jadi saya pikirin oh iya ini harusnya gini gini gitu. Alhamdulillah Pak, jadi saya ada lah yang saya akan lakukan gitu, saya rencana yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan saya tadi nih, biar anak-anak yang 23 anak ini bisa meraih predikat kompeten nanti pada saat USK. Gitu Pak, terima kasih ya Pak ya sudah Ya, membantu saya untuk menyadari. ya Bu Yeni memang dari sharing itu saya dapat ilmu nih, ya bagaimana anak-anak ini bisa lulus ujian 100%. Semangat ya Bu ya. Oke Ya, nanti jangan lupa ya Bu beritahu saya kembali ya apabila telah melaksanakan rencana aksinya ya biar kita bisa dapat hasilnya lebih maksimal Bu. oh iya Pak, siap-siap. Nanti saya ini lagi deh ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Trimo gitu. Pada saat Pak Trimo nggak lagi show ke mana-mana ya Pak. Ya, nah, Karena Pak Trimo kan sering show sih mau kemana-mana kan untuk pramukanya dan sebagainya. Ya. Oh iya Pak, saya juga ini nih apa rencananya mau minta teman saya juga nanti tuh kan untuk membantu saya membuat schedule gitu. Kemudian nanti menjaring data gitu. Jadi saya juga kan nggak bisa bergerak sendiri Pak. Ya. Gitu. Jadi saya butuh bantuan teman-teman. Ini ada partner saya di mata pelajaran yang sama. Kemudian mau nambah lagi 1 orang. Jadi nanti kami bagi tugas lah ngapain bikin schedule-nya, kemudian ngumpulin anaknya gitu. Kadang-kadang anak-anak ini juga diberikan diberikan keterampilan tapi juga butuh motivasi Pak. betul. Jadi nanti saya mau kerjasama sama mereka, kolaborasi sama mereka. Ya. Alhamdulillah senang dengarnya ya Kenapa? permasalahan sudah dapat diselesaikan ya kan, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Pak Trimo. Bapak juga sehat-sehat ya Pak. Nah, sama-sama Bu Yeni. Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Yeni ya. Iya Pak, sampai ketemu. Terima kasih banyak atas ininya dengerinnya. Curhatan sharingnya. Iya. Ya, makasih Bu Yeni. Assalamualaikum. Sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.